Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan podcast bersama siapa? Raffi. Oke, ya. Di sini saya sebagai host dan host. Jadi kita berdua host. Nah, jadi ini podcast saya yang akan judulnya itu tentang bullying. Nah, kita akan bullying itu tidak boleh lah. Kita harus anti bullying, stop bullying seperti itu ya. Nah, kita podcastnya santai aja, kayak ya boleh makan kayak seperti ini. Silakan Mas, dimakan. Ayo makan-makan santai gitu podcast. Ini nggak ada sponsornya. Nggak ada. Kita masih belum lah. Mungkin kalau next brand mau sponsorin kita boleh. Nah ini backgroundnya ini kamera, ini kampus saya, ini prodi saya PhD. Saya kuliah di sini ya, sama ini Mas juga kan satu kelas itu. Oke. Kita perkenalan dulu ya, mungkin nama lengkap. Kalau kalian pengen tahu nama lengkap saya, nama lengkap Mas Raffi, terus asal mana? Oke, kita akan perkenalan dulu. Oke, nama saya Muhammad Ali Nurzikin, biasa dipanggil Ali. Dan saya berasal dari Kecamatan Jabung, tepatnya di Desa Sukopuro. Halo Mas Raffi. Nama saya Raffi Maulana Al-Qadiri. Saya dari Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Sitorahai. Nah, ini saya buat podcast ini untuk tugas UTS Pancasila. Nah, dengan judul podcast saya itu adalah bullying. Kita harus kayak stop bullying lah, itu. Nah, so Mas. Oke, kita masuk ke segmen pertama ya kan. Apa itu bullying? Nah, oke. Sebelum bahas lebih jauh, kita samain dulu persepsi. Banyak orang masih mikir, bullying itu cuma dipukul, ditendang, dan dijali secara fisik. Menurut Mas Raffi gimana? Kalau menurut saya sih, sebenarnya bullying itu bukanlah hal yang sesempit itu. Bullying itu adalah sebuah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang, sehingga dari tindakan tersebut bisa menimbulkan ketidakseimbangan kuasa. Terkadang satu pihak merasa lebih kuat, entah itu fisik, mental, dan pihak lain merasa dirinya itu nggak bisa membela diri. Itu. Bisa, menurut saya sama sih, kayak bullying itu apa ya? Satu hal yang dilakukan secara berulang-ulang, terus yang membuat korban itu bisa trauma juga sih. Kita itu kalau kita merasa kita kuat, sebaiknya kita itu membela orang-orang yang dibully, gitu Mas. Itu benar. Kayak misalnya ada teman yang dibully, kalau mana kita bilang. Apakah Masnya pernah mengalami bullying? Bagaimana? Kalau mengalami, untungnya nggak pernah, terus nggak pernah jadi pelaku juga, tapi emang pernah menyaksikan. Kayak apa ya Mas? Saat itu tuh ketika waktu SMP kan emang marak tuh bullying di SMP itu. Kalau di SMK sih jarang saya lihatnya. Jadi lebih sering di SMP. SMP ya. Ya.
terkadang itu ada nih satu anak dibully lah, dijelek-jelekkan, kekerasan fisik itu. Satu anak dibully oleh satu anak lainnya. Terus ternyata alih-alih temannya itu membela anaknya ini yang dibully, malah ikutan bully. Emang gimana ya? Ya, Itu sih. sifat manusia lah gitu ya. Ya, Lu punya kuasa, lu bebas. mana? Ya, terkadang anehnya tuh ya, nggak tahu kenapa kayak kita lihat orang dibully itu terkadang rasa ingin bulinya ikut, tapi sebenarnya itu tidak boleh ya. Nggak boleh. Minum dulu santai-santai. Nah, kalau bullying, pokoknya bullying itu tidak hanya fisik atau apa, ada juga yang verbal, Mas. Nah, kayak contohnya catcalling. Pernah nggak sih tahu nggak sih catcalling? Oh iya pernah, itu teman saya itu pelakunya. Oh, misalnya itu jadi catcalling itu seandainya kayak ada cewek cantik gitu, terus ada cowok bergerombol, wah langsung digini, kiu cewek. Nah itu Tapi sebenarnya yang menjadi korban catcalling itu bukan hanya cewek, kadang cowok itu juga bisa jadi korbannya. nah iya bisa juga, tapi yang dianggap bullying malah kayak seandainya cewek aja gitu, kayak kita catcalling itu ke cewek itu dianggap bullying, verbal, atau bisa juga bisa pelecehan ya, masuk ke pelecehan. Ya, pelecehan seksual sih. Sedangkan kalau cewek yang ngatin cowok itu kayak hal yang wajar, itu kesenjangan lah ya, tidak boleh seperti itu sebenarnya. Ya gimana ya? Ya. Saya itu penganut paham kalau gini. Kalau pernah nggak sih dengar kata-kata cewek itu selalu benar itu? Nah pernah. Nah, saya bukan penganut paham yang seperti itu. Semua orang bisa salah. Apa ya? Kayak nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Masa saya yang benar, kita salah gitu? Ayo. Itu Ya masa gimana ya? Misal nih lihat map pas bersepeda, coba ini buka map, salah belok, nyalain kita, padahal kita nggak tahu apa-apa. Ini iya. lihat map siapa? Aneh sih. Ya. Oke. Kita masuk ke segmen kedua tentang kasus bullyingnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kasus tentang tenang, nama ini disamarkan ya, kita sebut aja korbannya Rehan. Rehan ini anak yang sebenarnya pintar dan baik, tapi dia pendiam. Dia termasuk anak yang nggak suka ribut lah. Nah karena dia pendiam dan bawahnya kecil, beberapa teman di sekolah itu menganggap dia targetnya mudah. Awalnya dia cuma diejek, dipanggil cungkring, micin dan sebagainya. Awalnya Rehan tahan, dia cuma kayak senyum becut walaupun hatinya sakit. Tapi anak-anak itu mungkin menjadi ya, mereka mulai menyembunyikan sesuatu. Rehan lempar tasnya ke halaman belakang, bahkan mungkin hal-hal sifatnya fisik. Yang paling parahnya ketika fotonya direkam waktu dia jatuh di lapangan, lalu videonya disebar di grup WhatsApp kelas. Captionnya sengaja dibuat untuk mempermalukan. Nah, Rehan jadi takut sekolah, dia mulai berpura-pura sakit, naik turun, makan gak nafsu, tidur pun gak nyenyak. Nah, jadi itu kasusnya akhirnya terungkap, kayak diketahuin guru lah. Akhirnya yang ngecek itu dimasukin PK.
menurut Mas Raffi gimana? Dari kasusnya Rehan ini bisa kita lihat kalau bullying itu nggak terjadi secara tiba-tiba, tapi Ada sebabnya ya? iya, bukan gitu, tapi maksudnya itu bullying itu berkembang gitu loh. Jadi berkembang dari hal kecil yang dibiarkan, kayak tadi kan dari awal itu pertama melakukan bullying itu gimana tadi? Ya itu Rehan itu kayak teman-temannya merasa Rehan kan kecil, kayak lemah gitu, akhirnya dibully jadi sasaran empuk lah. Iya, kayak yang aku omongin tadi kan, kalau bullying itu berkembang dari hal kecil. Oke. Mungkin ya kayak kenapa sih harus ada bullying itu? Kenapa? Karena pihak yang melakukan bullying itu dia itu merasa lebih hebat, merasa lebih hebat, lebih kuat daripada si korban. Makanya terjadilah perilaku bullying itu. Karena juga tidak adanya kesadaran dari pelaku. Sebetulnya kita ini harus ditanamkan sebuah paham untuk memanusiakan manusia. Nah, betul. Dengan kita manusiakan manusia, kita sebenarnya itu memanusiakan diri kita. Kayak seandainya kita melakukan sesuatu kepada seseorang, pasti kan akan timbal balik kan ya? Iya. Nah, waktu itu kita apa ya? Kita nggak boleh jahat ke orang, karena semua kejahatan yang kita lakukan seperti bullying, ya apa ya? Memberikan sepatu kan, hal yang ringan-ringan gitu, ya membuat memfoto temannya untuk jadi stiker di gelombang up gitu. Makanya pernah jadi korban. Saya sih korbannya. Saya korbannya. Apa itu cuma bercanda dengan tidak boleh. Tapi terkadang ada pelaku bullying itu yang cuma karena ikut-ikutan doang, karena konformitas. Jadi dia itu membuli temannya, ikut-ikutan temannya karena takut gak dianggap. Kalau gak gitu, takut dianya yang dibully. Makanya dia ikut membuli. Nah, kalau pandangan saya, misalnya jadi korban gitu, lebih baik kita kan nggak bisa menutup apa ya, mulut orang sekian banyak itu ya. Lebih baik kita menutup telinga kita sendiri. Kita bersikap bodo amat, biar kita gak sakit hati atau apa. Ya kita toh kita gak minta makan ke mereka kan ya. Ya udah, kita bersikap bodo amat aja. Walaupun bully atau apa, teman tuh sih gak cuma satu, adalah teman yang menghargai kalian gitu. Jadi kalian akan dihargai di tempat yang sesuai gitu. Menurut Mas Rami gimana? Iya sih, juga terkadang sebenarnya bullying itu butuh edukasi empati ya, dari kalau bukan dari guru wali kelas ya dari guru BK. Kalau Dari orang tua keduanya juga, Mas. ya dari orang tua, Masyarakat gitu. masyarakat ya. Itu
sebenarnya hal penting untuk mencegah edukasi empati. Ya seperti tadi itu memanusiakan manusia, ya itu kan termasuk edukasi empati. Dan sebagai orang tua itu kan banyak nih sekarang konten internet itu isinya itu tentang apa ya, kayak meme ya, meme yang isinya itu merendahkan orang lain, ya meme yang isinya itu membuli. Nah terkadang itu sekarang siswa-siswa SMP itu ya ikut tren kayak gitu. Berarti kayak gak cuma kayak mahasiswa seperti kita, ternyata SMP juga ada. SMP malah kan ada yang SD sudah ngerti bullying. Itu sungguh miris ya Mas. Iya. Emang seharusnya itu ada apa, pembatasan diri dari dunia digital. Jangan mengikuti tren yang tidak berguna lah. Ya. Kita harus lebih apa ya, mencari konten-konten yang ada di media sosial. Jadi kita itu harus bisa memilih dan memilah. Nah, masa kau gimana, silakan dimakan dulu. Oh, iya. Santai, kita podcast itu santai, gak tegang gitu. Yang penting enjoy aja. Tapi tahu nggak sih, Wah, terkadang itu ada pelaku bullying itu yang sebenarnya dia itu mengikuti perilaku pembulian itu dari orang tuanya sendiri. contohnya kayak mungkin dikasari gitu. Iya, misal nih di rumah tiba-tiba dimarahi, terus kurang perhatiannya orang tua itu juga sebenarnya bisa menimbulkan perilaku bullying. Sih. Berarti semua itu berawal dari orang tuanya aja Mas ya. Kayak gimana cara mendidik anak tersebut biar nggak terus jadi bully. Nah, saya kan materi saya presentasi saya tentang bullying, kayak pelecehan seksual juga itu. Nah, semua itu bisa dicegah. Saya baca beberapa artikel di internet, semua itu bisa dicegah asalkan yang pertama didikan orang tua itu tepat, kayak sejak dini kayak diajarin kayak gimana sih caranya mendidik anak yang baik itu, kayak contohnya anaknya dikasih nasihat lah agar tidak melakukan bullying. Terus perlakuan kita pada anak itu tidak boleh kasar, karena kasar itu menimbulkan dendam pada anak. Dengan kita kasar, anak jadi takut bercerita atau apa, dia jadi pendiam, akhirnya kayak merasa dikasarin terus sama orang tua. Akhirnya karena anak itu tidak bisa mengalir ke kita sebagai orang tua, nah dia melampiaskan ke temannya dengan cara membuli untuk kesenangannya gitu. Tuh, menurut saya sangat miris lah Mas ya. Iya. Tuh. Memang seharusnya sebelum punya anak itu orang tua harus belajar. Belajar apa? Belajar ya gimana caranya mendidik anak. Betul. Ya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kita sebagai calon ayah sebisa mungkin kita nanti kalau punya anak, kita bisa mendidik anak kita gimana gitu ya. Terus sebenarnya nih yang paling susah, kita kan ini di Indonesia ada tuh istilah yang namanya budaya diam. Tahu nggak sih? Budaya diam? Iya. Gimana?
Misalnya ditanya guru ya, guru ini menjelaskan suatu materi, dijelaskan dari awal sampai akhir, terus guru tuh tiba-tiba tanya, apakah semuanya paham? Diam semua muridnya. Nah, itulah budaya diam. Nah, sebenarnya nggak boleh. Ya kan emang marak lah di sini budaya diam. Nah, budaya diam itu bukan hanya ketika guru tanya tentang pelajaran, tapi juga ketika guru tanya tentang bullying itu juga terjadi budaya diam. Takut salah mungkin ya. Takut salah terus. Iya, mungkin memang takut salah, atau ketika jadi saksi nanti ketika ngomong takutnya malah dia yang kena bully gitu. Ya mungkin apa karena itu atau karena hal lain. Ya, jadi karena budaya diam itu, bullying itu tetap lanjut, bisa tetap berjalan. Karena saksi bisu. Iya kan? Saksinya bisu. Kok ada saksi bisu mas? Ya apain itu? Kak kepikiran belas kali. Iya kan dia, tapi nggak mau ngomong. Saksi bisu, masalah. Bagaimana nggak kepikiran belas guys? Oh iya, kalau kita kayak apa aja. Oke. Emang nggak budaya diam di Indonesia itu kayak sudah menjadi turun-temurun aja. Kayak kita itu di sekolahan tidak diajarin pemikiran kritis. Harusnya kalau misalnya guru menjelaskan, kalau kita nggak sesuai dengan cara guru menjelaskan, kita bisa kayak menyanggah omongannya. Tapi di Indonesia itu malah kalau kita menyanggah kayak omongan guru seperti itu, kita itu bakal dibully biasanya teman-teman kelas ya. Guru juga kadang menyalahkan kita, akhirnya kita dibully sama satu kelas. Itu sebenarnya tidak baik ya. Iya sih. Nah itu yang menjadikan budaya diam tadi. Yes, aku diem aja biar aman gitu. Terkadang budaya diam itu terjadi karena yaitu tidak ada seseorang itu tidak mendapatkan perhatian. Jadi kan ada nih anak ngomong sama orang tuanya, tapi orang tuanya itu nggak peduli. Sampai bahkan dia itu orang tuanya itu nggak dengar apa kata-kata si anak. Jadi anak ini punya pemikiran, aku ngomong nggak didengar, ya udah ngapain aku ngomong lagi. Kadang kayak gitu. Jadi kurang 8 menit lagi kita santai aja sampai. Mungkin ngobrol keseharian masnya. Kayak mungkin di sekitar rumah ada nggak sih kayak anak kecil bully gitu? Kita ini kan di Indonesia ya. Perilaku bullying itu memang sudah marak. Sudah marak. Tapi di mana-mana ada ya. Iya. Gak hanya di lingkungan pendidikan. Kita itu pernah terlihat atau enggak, tapi seharusnya ada. Harusnya ada. Mungkin kita yang nggak tahu. Mungkin. Tapi pastinya ada lah ya. Lagi pula ketika ditanya mereka juga diam. Nah, itu tadi budaya diam. Kalau jawab, ada yang bully kamu enggak? Enggak. Iya, itu kan gampang. Ada yang bully kamu kak? Terkadang kita kayak ditanya orang tua, mungkin ada beberapa anak yang memilih diam karena takut dimarahi. Iya. Tidak melawan. Gitu. Ya, ini ketela mas ya. Ketela. Kalau dipotong kecil.
digoreng. Santai. Lanjut. Hmm? Lanjut. Lanjut. Apa? Satu yang habis. Tak perlu. Kemudian ada sih. Tentang sweet aja. Tentang bullying tadi ya. Bullying itu sebenarnya kan punya dampak. Ya. Nah, dampaknya itu yang apa? Agak menakutkan ya. Karena iya, dampak bullying itu bisa terbawa sampai dewasa. Trauma. Ini mas, kisah nyata. Keponakannya sendiri. Rumahnya dekat sini sih. Nanti mungkin kalau Masnya pengen tahu rumahnya tak. Itu tadi ini waktu TK. Dia itu dibully. Tapi dia nggak berani melawan dia mas. Nggak berani melawan. Kayak bertarung. Nah dia itu dipukul sama temenku. Itu kayak kalau TK itu musuh bebuyutanku ya. Aku kalau TK kan setiap hari emang bertarung. Kayak aku pelaku lah kalau saya TK, pelaku bullying. Ternyata dia pelakunya. Tapi sekarang sudah tobat. Di TK itu dulu sekali sehari gak bertarung kayak kurang gitu. Nah itu tidak boleh dicontoh guys. Sekali bertarung kayak kalau gak bertarung kayak kurang hidup itu. Sedangkan adik anakku ini korban. Dia itu gak bisa bertarung, dia itu diam. Nah malah terus kita samakan aja si A gitu ya kan ya, adikku si B gitu. Nah si A ini musuh bebuyutanku. Nah si B ini dipukul si A. Nah si B adik keponakan ini gak dari mana, akhirnya dia ini kayak hidungnya itu keluar dari semua. Itu kayak parah banget tuh, tak berhenti. Akhirnya dibawa ke puskesmas. Terus setelah kejadian itu dia trauma, gak berani sekolah. Akhirnya lulus TK itu dia coba di sekolah SD, terus sampai dia itu kayak SD itu masuk, tapi dia nggak mau karena trauma itu. Akhirnya ya dia nggak sekolah, cuma sekolahnya lulusan TK. Nah karena pendidikannya kurang ada itu, jadi cari pekerjaan pastinya sulit seperti itu. Akhirnya dia di rumah saja. Pengaruh bullying itu kayak mempengaruhi kehidupan orang. Harusnya dia kalau kali bully bisa jadi orang, bisa mendapat kerja yang layak. Kalau dibully dia trauma karena sekolah, dia pekerjaan itu yang menghancurkan hidup orang. Gitu. Nah dampak yang kayak trauma ini yang jarang diketahui. Umumnya itu yang diketahui kan dampaknya ke fisik. Misal gara-gara kamu pukul anakku kepalanya sakit itu, gara-gara kamu pukul anakku tangannya lebam gitu kan. Nah, yang diketahui kan cuma itu kan umumnya sih. Padahal ada dampak yang lebih buruk lagi ya, dampak mental itu. Menimbulkan trauma, kecemasan. Kadang juga ada siswa yang depresi karena terus-terusan dibully. Ada yang sampai takut berinteraksi. Dan akhirnya lari lagi dampaknya ke akademiknya. Nah, betul. Dia berhenti sekolah, dia
bolos sekolah, dia Pasti nilainya anjlok ya. nilainya anjlok. Gitu. Jadi buat teman-teman yang di sana yang masih suka membuli, berhenti lah. Karena kalian dan membuli itu menghancurkan hidup orang, kasihan makanya. Nah, makanya kita menyuarakan stop bullying gitu ya, suara stop bullying gitu. Nah, kita minum dulu kita podcastnya mungkin sampai di sini ya, tapi kita santai minum dulu nanti ditutup. Tapi boleh tambah gak sih? Sebenarnya dampak bullying itu juga imbasnya bisa didapatkan oleh pelaku. Apa mas? Jadi ketika pelaku itu terus-menerus membiasakan bullying, ketika tumbuh dewasa dia itu empatinya itu bisa hilang, bisa jadi keras kepala, Kejam. Iya, jadi kejam, nggak berempati, terus ya kasar itu. Nah itu tidak hanya ke korban tapi ke pelaku juga. Jadi udah stop bullying dari sekarang juga. Untuk kita tutup sekarang dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.